Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menemukan fakta baru pembunuhan berantai yang menewaskan 9 orang. Selain melakukan sistem MLM untuk merekrut korbannya, para tersangka beraksi dengan modus mengiming-imingi korban bisa menggandakan uang dan menjadi kaya. Terkait kasus Wawon CS, Wawon, Dullah, dan Dede, dan perhatian publik sangat luar biasa, apalagi ada beberapa perhatian publik terkait dengan kaum rentan. Kita cukup sangat prihatin. Ada bagaimana atensi dari Bapak Kapolda bahwa kami harus melaksanakan penyidikan dan penyelidikan Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Selain 3 orang tersangka, Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin, polisi masih menyelidiki dugaan pelaku lain. Polisi juga membagi 2 kelompok korban, yakni keluarga tersangka Wawon dan kelompok TKW. Modus para tersangka melakukan sistem MLM, merekrut 11 korban TKW untuk mengirimkan sejumlah dana dengan dalih bisa menggandakan uangnya. Diketahui korban yang dibunuh para tersangka adalah korban yang mendesak agar uang mereka dikembalikan. 1 dari 3 tersangka, Wawon, bahkan berperan sebagai Aki Banyun atau figur fiktif untuk melakukan aksi pembunuhan. Saat ini sudah kita tetapkan 3 orang tersangka dan kami sedang dalami apakah dimungkinkan ada tersangka-tersangka yang lain, modus yang lain, operandi daripada pelaku. Jadi ini cukup unik rekan-rekan sekalian ya. Ternyata tersangka Wawon ini itu berperan sebagai Aki Banyun. Selain atas nama Wawon yang berperan untuk mengantarkan korban kemudian dieksekusi, ternyata yang bersangkutan ini adalah berperan sebagai Aki Banyun. Ini adalah figur fiktif. Nah, Aki Banyun ini yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban ini. Dan ternyata rekan-rekan sekalian, dalam perkembangan pemeriksaan kami, ternyata modus ataupun cara untuk membunuh korban ini berkembang lagi. Ya, sebagai contoh, ada yang dicekik, diracun. Ya. Kemudian juga untuk meraih kesuksesan, maka harus menyeberang laut. Tapi salah satu saksi ini ada yang menyampaikan pada saat itu saya disuruh ke pinggir pagar kapal, saya curiga akan didorong ke laut. Nah ini ternyata setelah kita konfirmasi kepada tersangka benar. Saya tanya dengan tersangka benar, saya memerintahkan agar apabila ingin sukses maka harus nyemplung ke laut. Nah ini menjadi tanda tanya, kok ini kok menurut